Udah ya. Oke. Selamat pagi Tani Lovers, senang sekali Adi Wiranata kembali menjumpai Tani Lovers dimanapun berada, insan pertanian di seluruh Indonesia. Izinkan saya membuka dengan sebuah pantun, minum kopi biar seger, minumnya bareng si dia. Selamat pagi Tani Lovers, semoga selalu bahagia. Dan hari ini seperti biasa selama 30 menit ke depan kita akan menginformasikan perkembangan program penambahan areal tanam terbaru di hari ini 18 September 2024 dan di episode yang ke-20 hari ini. Bersama saya Adi Wiranata, inilah Kementan Gaspol. Dan Tani Lovers, Kementan Gaspol merupakan program dari TV Tani Indonesia Kementerian Pertanian dan merupakan bukti nyata dari Kementerian Pertanian selalu berupaya melakukan pembaharuan informasi dan juga terkait dengan program strategis Kementerian Pertanian. Dan juga tentunya ini akan menginformasikan penambahan areal tanam melalui irigasi perpompaan, pompanisasi, optimasi lahan rawa, cetak sawah, dan tumpang sisip padi gogo. Dan kita akan saksikan sebelumnya video tayangan berikut ini. Merah putih di dada. Sejak awal dilantik akhir Oktober 2023, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman melihat dampak kekeringan El Nino menjadi masalah global yang harus ditangani secara serius karena akan berimbas pada ketahanan pangan nasional. Sejumlah wilayah di Indonesia menurut BMKG masih mengalami kekeringan. Menteri Pertanian menyebut pompanisasi sebagai solusi tercepat menghadapi kekeringan. Pasalnya, petani dapat langsung memanfaatkan sumber air yang tersedia di sekitar lahan pertanian. Pompanisasi efektif karena dapat segera diterapkan, tidak memerlukan biaya yang terlalu besar, serta bisa diaplikasikan sesuai dengan kondisi wilayah masing-masing. Dalam rangka menjaga produksi pangan utamanya beras dalam kondisi aman dan jumlah cukup, Kementan melaksanakan program penambahan areal tanam melalui percepatan kegiatan pompanisasi, irigasi perpompaan, tumpang sisip padi gogo, serta optimasi lahan. Tani Lovers, kita masih dalam program Kementan Gaspol dan kami menginformasikan penting nih, ada informasi yang sangat penting juga karena kami membuka kontak darurat atau hotline pengaduan pompa dan ini tentunya bagi para petani yang mengalami kesulitan air akibat kekeringan panjang atau mungkin ada area pesawahan yang seharusnya bisa diairi tetapi tidak adanya pompa atau juga mungkin ada air di dekatnya tapi belum bisa tersalurkan untuk sawah-sawah. Nah, kita membuka peluang untuk Tani Lovers bisa mengunjungi langsung sosial media kami di TV Tani Indonesia dan juga di Kementerian Pertanian. Selain itu juga kita membuka di kontak 0852 1121 8544. Dan hari ini kita akan mendapatkan informasi terbaru dari tim kita yang sudah ada di lokasi di Kota Serang ya. Dan kita akan coba hubungi dari kelompok Tani Seri Mekar, Kendal, Kelurahan Margaluyu, Kecamatan Kasemen, Kota Serang. Kita akan coba hubungi dan pastinya kita akan mendapatkan informasi terbaru terkait dengan seperti apa perkembangan PAT di sana dan seperti apa luas lahan yang ada di sana. Dan kita juga pastinya akan melihat kondisi terkini untuk PAT di Kota Serang ya, di Kota Serang. Dan selain itu Tani Lovers, kami juga terus menginformasikan bahwa setiap harinya kami terus memberikan informasi terbaru, pantauan terkini dari seluruh Indonesia. Dan kita akan coba terhubung dengan tim kita yang ada di Kota Serang. Selamat pagi, mohon izin. Sepertinya ada Pak Kepala Dinas sudah ada di lokasi. Oh ya, betul sekali. Selamat pagi, Bapak Agus. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat, Bapak? Selamat pagi. Kalau dari semangatnya, sangat semangat hari ini. Bapak mohon izin, Pak Kepala Dinas Pertanian Provinsi Banten, Bapak Dr. Insinyur Haji Agus Muhammad Tauhid, SMSI. Bapak bisa Anda sampaikan ada di lokasi mana ini Bapak hari ini? Terima kasih, selamat pagi. Kita berada di kelompok tani Seri Mekar di Kelurahan Margaluyu, Kecamatan Kasemen, Kota Serang. Kita berada di hamparan luas 59 hektar satu kelompok. Totalnya kita semua di sini ada 140 hektar.
hari ini hampir sebagian sudah mengalami panen raya. Kami pastikan bahwa di Banten inilah bulan September merupakan puncak raya panen padi. Sedangkan total yang panen ada 56.000 hektar, menghasilkan sekitar 280.000 ton beras, dan bahkan Banten pada bulan September ini mengalami surplus sebanyak 88.000 ton beras. Kembali ke Kota Serang, di lokasi ini kenapa bisa panen? Kami terima kasih ke Pak Menteri, ke yang Pak Presiden. Ini akibat program strategis oleh Pak Menteri Pertanian. Dengan adanya pompanisasi, pada hari ini kita bisa memanen karena dukungan air yang tersedia. Bahkan kami targetkan, akan kami mappingkan yang sekarang panen, akan kami mappingkan kepada percepatan pengolahan dan percepatan tanam. Nah, tentunya ini adalah merupakan gerakan upaya Banten untuk di sini minimal bisa panen setahun 3 kali. Hari ini kita panen yang kedua kali. Kami pastikan air cukup tersedia dengan bantuan kompensasi. Dan juga berikutnya kami sampaikan untuk mendukung seperti ini di Banten keseluruhan, Pemprov Banten bantuan dari pusat sudah mengalokasikan pertama adanya IRPOM, irigasi perpompaan 308, ditambah dengan pompanisasi. Per hari ini pompa yang terpasang di Banten sebanyak 1.991 unit. Bahkan ini mampu mengairi sawah pada hujan per hari ini sebanyak 55.440 hektar, atau Banten hari ini sudah mencapai 82% pencapaian KAP dari target 70.420. Insya Allah Banten siap, dari Banten untuk Indonesia akan kami terus mengupayakan dan juga kami pertahankan Banten merupakan kontributor pangan beras terbesar ke-8 secara nasional. Kami berada di kawasan di mana kelompok tani yang luar biasa, di sini kelompok tani lanjut Madia yang luar biasa dengan dukungan hamparan, dukungan air, dan insya Allah angka di bulan September akan sangat menentukan panen di bulan Desember. Banten melalui dukungan saran dan sekitarnya, kami pastikan September tanam, Desember angka Banten masih bisa memberikan kontribusi yang positif. Kami bersedia dengan kelompok tani yang ada di sini, kelompok Sri Mekar di Kelurahan Margaluyu, Kecamatan Kasemen, Kota Serang, mewakili petani Banten yang sedang memasuki panen raya. Juga sebagai informasi, per hari ini nilai tukar petani Banten kami katakan data BPS adalah tertinggi kedua secara nasional agak kenaikannya, menandakan bahwa program IRPOM pompanisasi ternyata mampu meningkatkan pendapatan petani. Makanya apa? Indeks yang diterima oleh petani Banten lebih tinggi dibandingkan dengan yang dibayarkan. Juga terakhir kami katakan, tahun ini Agustus September di Banten tidak ada kejadian ekstrim gagal panen tusuk karena kekeringan. Mitigasi yang kami lakukan melalui bantuan IRPOM dan pompa ternyata mampu memitigasi resiko kegagalan. Terakhir, dengan adanya serangan hama dari coklat dan penggeret batang, Banten masih bisa dimitigasi di bawah batas ambang serangan hama. Jadi secara keseluruhan petani Banten bisa menikmati hasil panennya terhindar dari kegagalan akibat kekeringan tidak ada air dan juga kegagalan akibat serangan hama. Terima kasih, kami bangga dengan petani Banten yang mampu berkontribusi terhadap pelestarian pada pendidikan kehidupan. Baik. Terima kasih. Salam untuk petani Banten. Pak Kadis, sepertinya di belakang ini ada combine ya. Itu sepertinya juga ada jajaran dari Kementerian Pertanian juga hadir di sana. Ada Pak Heru saya melihat. Mungkin bisa sedikit berbincang, Bapak. Halo, selamat pagi. Pagi, Pak Ses. Seperti apa ini bisa disampaikan lokasi terkini di Banten, Bapak? Ya, apa yang ingin Anda sampaikan? Ini tadi kan sudah disampaikan Pak Kadis ya. Kita sekarang berada di Kelurahan Margaluyu, Kecamatan Kasemen, Kota Serang, Kabupaten Banten. Kebetulan di sini tadi kami lagi ngobrol-ngobrol, Mas.
sama Pak Direktur Pepi, kemudian ada mahasiswinya nih namanya Mbak Yani, Yani lah atau Nak Yani lah kalau masih update ini. Orang dari Semarang jauh-jauh belajar bagaimana berurusan dengan Al-Sintan. Nah, ini sekarang sudah melakukan pendampingan PAT. Kita tahu PAT di Banten targetnya lumayan besar, 73.916 hektar, sampai dengan posisi hari ini sudah tercapai 60.735 hektar atau 82,17%. Nah, kami tadi ngobrol-ngobrol dengan Dek Yani, sudah belajar apa aja, Dek? Diajarin sama Pak Direkturnya apa aja nih? Jadi di Pepi kami diajarin semua John Deere, ada 4 hand traktor, terus pompa juga. Kalau disuruh bongkar pasang, betulin yang rusak bisa ya? Ya bisa. Wah, keren nih Pak Direktur. Coba dites ini, kan ada komben nih di belakangmu. Ya. Nyalain, terus dipanen ya. Ya, coba. Lagi dilihat nih sama orang se-Indonesia Raya. Coba kita tes, lihat gimana dia hasil belajar di Pepi. Siap, Pak Ses. Saya aja belum tentu bisa itu. Betul. Dan langsung disaksikan oleh Pak Direktur Pepi juga ya, ini mahasiswanya ya. Oke. Pak Heru, kalau mau mengaplikasikan atau menggunakan combine harus perlu SIM juga nggak ini Pak? Iya, harus bawa gitar kayaknya. Oke, siap. Kita lihat seperti apa pengaplikasian dari combine ini ya. Langsung oleh mahasiswa Pepi atas nama Yani tadi ya. Kita coba dan kita lihat di layar ini sedang bagaimana proses penggunaannya. Boleh? Baik, channel lovers, kita terlihat di layar ini mahasiswa dari Pepi bernama Yani sedang menggunakan combine atau alat pemanenan ini. Dan ini tadi sempat disampaikan oleh Kadis tadi, Bapak Kadis itu Pak Agus mengatakan bahwa memang Banten ini sudah tertinggi kedua menurut data BPS. Dan ini menunjukkan juga mahasiswa ini dilibatkan langsung oleh Kementerian Pertanian untuk terjun dan aktif dalam membantu pemerintah khususnya Kementerian Pertanian dalam menjaga ketahanan pangan kita. Semangat yang lainnya, mahasiswa yang lainnya. Betul. Terima kasih Pak Direktur. Luar biasa nih. Baik. Mungkin Pak Direktur bisa sedikit berbincang, Pak Direktur, apa yang ingin Anda sampaikan agar mahasiswa ini tetap semangat dan konsisten untuk terus menjaga dan mengawal ketahanan pangan kita, Pak? Oh, kurang terdengar ya? Baik, mungkin kita bisa menyaksikan saja seperti apa pengaplikasian dari combine ini. Mungkin gambarnya... Baik, mungkin gambarnya kita lihat di combine saja, mohon izin. Kita lihat jika tidak terdengar. Baik, nah ini kita lihat di layar Tani Lovers bahwa ini tim dari Kota Serang ini sedang melihat penggunaan dari combine atau alat pemanen padi ini. Dan ini yang menggerakkan atau yang menjadi operator adalah mahasiswa dari Politeknik Engineering Pertanian Indonesia yang ada di Tangerang. Baik, kita sudah melihat langsung ya seperti apa tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Kadis tadi mengatakan bahwa memang Banten ini terus menggencarkan agar tetap bertahan ya walaupun dalam kondisi cuaca dan ya, dan ini tentunya kita melihat bahwa sinergi antara Kementerian Pertanian dengan juga perguruan tinggi seperti Politeknik Engineering Pertanian Indonesia, Pepi, dan juga dengan pemerintah daerah ini terus berkoordinasi untuk mengawal dan menjaga ketahanan pangan kita, khususnya produksi beras. Dan ini Tani Lovers bisa dilihat di layar bahwa sedang penggunaan atau digunakannya combine ini tentunya menggunakan teknologi yang juga sangat membantu para petani dan tentunya dengan harapan dengan alat teknologi ini juga membantu terus meningkatkan indeks pertanaman dan juga pastinya produksi yang terus dihasilkan jauh lebih baik. Dan terima kasih teman-teman tim dari
Banten yang hari ini sudah menginformasikan dengan sangat baik, dengan semangat yang luar biasa, dan pastinya kita akan terus menantikan informasi terbaru dan terkini dari Banten. Terima kasih Pak Direktur. Pak Direktur bisa sedikit mendengar suara saya? Baik. Oke. Bisa sedikit apa yang ingin Anda sampaikan Pak agar mahasiswa Bapak terus semangat untuk mengawal ketahanan pangan kita Pak? Singkat saja. Izin menyampaikan bahwa mahasiswa-mahasiswa PEPI memang dibekali tentang alat mesin pertanian. Nah, di sini salah satu mahasiswa kami namanya Septriani sudah 2 bulan berada di lokasi di kota Serang ini untuk mendukung program dari Kementerian Pertanian. Nah, mereka dibekali dalam hal pengoperasian pompa, kemudian traktor roda 4 dan pompa air. Nah, di dalam pembekalannya mereka juga diberikan bentar ya, suaranya agak besar. Baik, masih terdengar jelas Pak di sini. Baik, kita sedikit mendengarkan bahwa Pak Direktur tadi menyampaikan bahwa atas nama Septiani, mahasiswi dari Politeknik Engineering Pertanian Indonesia ini menunjukkan bahwa generasi Z pun ikut terlibat dan terus mengawal ketahanan pangan kita. Terima kasih sekali lagi tim dari Kota Banten. Kita akan kembali mengupdate dan informasi terbaru dari sana. Terima kasih, semangat selalu Pak Direktur. Siap, semangat selalu. Terima kasih. Baik, Lovers, kita usai berbincang dengan tim kita yang ada di kelompok Tani Sri Mekar, Kendal, Kelurahan Margaluyu, Kecamatan Kasemen, Kota Serang. Dan kita akan melanjutkan dan akan mendapatkan informasi terbaru dari daerah lain. Kita akan terbang menuju Banyuwangi, Jawa Timur, tepatnya di Desa Sukonatar, Kecamatan Serono. Selamat pagi. Saya melihat di sana sudah ada Kepala BPPTP, Bapak Tommy Nugraha, Bapak Insinyur Tommy Nugraha MM. Selamat pagi, Bapak bisa mendengar suara Adi dengan jelas? Selamat pagi, Pak. Sangat jelas, Bapak. Selamat pagi, Pak. Oke. Pak Tommy, bisa Anda sampaikan ada di lokasi mana Anda saat ini, Pak? Dan seperti apa untuk penggunaan pompanisasi atau irigasi, atau mungkin pompanisasi yang sudah berjalan sejauh ini seperti apa perkembangannya, Pak? Baik Bapak, dapat kami laporkan bahwa pagi ini, pagi yang sangat cerah dan luar biasa ini, kami berada di Desa Sukonatar, Kecamatan Sono, Kabupaten Banyuwangi, dalam rangka percepatan pelaksanaan kegiatan pompanisasi di Kabupaten Banyuwangi. Di sini Bapak, masyarakat sudah mendapatkan manfaat dari program tersebut, di mana yang tadinya cuma tanam sekali, ini bisa 2 kali, bahkan dengan adanya pompa tersebut bisa memperluas area tanam Bapak, sehingga alhamdulillah tadi sebelum live ini dimulai kami sempat berbincang-bincang dengan Bapak Ibu petani dan mereka menceritakan manfaat dari program ini. Nanti mungkin Bapak bisa ngobrol langsung dengan yang bersangkutan. Baik, Bapak seperti apa ini targetnya memang di tempat Bapak atau di Desa Sukonatar, Kecamatan Serono, atau khususnya di Banyuwangi seperti apa untuk target untuk PAT sendiri, pompanisasi seperti apa Pak? Alhamdulillah Bapak, kalau di sini terdapat penambahan luas lahan yang sedianya 20 hektar menjadi sekitar 30-40 hektar. Namun Bapak, di Kabupaten Banyuwangi sudah melampaui target dari yang sudah ditetapkan, yang kini mencapai 80 hektar. Itu berlipat dari luas target yang tersedia Bapak. Alhamdulillah, jadi petani sini sangat rajin di bawah bimbingan dari Dinas Pertanian setempat maupun dari TNI setempat Bapak. Oke, berarti memang sudah menunjukkan peningkatan ya Pak ya, bahwa bahkan melebihi target seperti yang Bapak sampaikan. Baik, mungkin ada petani sekitar mungkin Bapak yang ingin diberi kesempatan untuk bisa berbincang dengan TV Tani Pak, mohon izin. Siapa Pak petani? Baik, atau dengan siapa Pak? Di sana saya mendengar ada Ketua Poktan Panji, ada Poktan Utun juga ya? Atau mungkin dengan Ibu Larasati katanya juga sudah ada di lokasi, Kabit Tanaman Pangan, betul Pak? Kami di sini bersama dengan Pak Sekdim Dinas Pertanian Kabupaten Banyuwangi beserta TNI dan bahkan juga ada Bapak Ibu petani di sini Pak. Siapa tuh Pak yang kami beri kesempatan duluan Pak? Boleh dari TNI Pak, mohon izin. Baik. Baik, oke. Sebentar Pak. Baik. Atau yang terdekat
Boleh, baik. Baik, selamat pagi, mohon izin. Dengan siapa saya bicara, Bapak, mohon izin? Sukonatar, Bapak. Baik, saya sedikit kurang mendengar dengan jelas, Pak Suyatno ya. Pak Suyatno, bisa disampaikan hari ini seperti apa kolaborasi dan peran TNI untuk terus mengawal dan mendampingi para petani khususnya untuk menjaga ketahanan pangan, apalagi dengan kondisi saat ini ada perubahan iklim, panas, dan lain-lain. Silahkan Bapak. Ya, terima kasih Bapak izin menjelaskan. Kami di sini bersama terima kasih banyak Bapak atas bantuan terutama alat mesin air, karena petani di sini rata-rata memerlukan untuk distribusi air karena kebetulan ada bantuan pompa. Alhamdulillah masyarakat petani tidak terbantu Bapak. Dan untuk petani yang biasanya menanam 1 sampai 2, alhamdulillah bisa sampai 3 kali Bapak. Bapak lihat sendiri background di belakang ada pertanian dari petani sendiri juga mengucapkan terima kasih. Itu Bapak, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Suyatno atas sedikit perbincangannya hari ini yang pastinya TNI terus mengawal dan mendampingi para petani ya Pak. Bisa berbincang dengan yang lain, mohon izin. Apakah dengan para petani atau mungkin dengan Ibu Larasa di Kabit Tanaman Pangan? Siapa Pak? Baik, ini dengan sedang kita saksikan ini salah satu petani ya, mohon izin dengan Bapak siapa? Ya, perkenalkan Pak, nama saya Andi Wahyudi, saya sebagai petani, juga sebagai ketua kelompok petani di Panji Gemawang, Kecamatan Serono. Baik, Bapak di sana seperti apa penggunaan pompa ini bisa dimanfaatkan? Sebelumnya bisa diceritakan seperti apa lahan dan kondisi pertanian saat belum adanya bantuan dari Kementerian Pertanian, Pak, atau program PAT? Ya. Sebelum ada bantuan pompanisasi Pak, petani di Desa Sukonatar cuma bisa tanam padi 1 tahun 1 kali Pak. Alhamdulillah, terima kasih atas bantuan pompanisasi. Karena adanya pompanisasi, petani di sini bisa 2 kali sampai 3 kali tanam padi Pak. Baik. Kalau di Poktan Panji Gemawang sendiri ada berapa jumlah kelompok tani Pak? Apakah memang semuanya sebelumnya mengalami kesulitan air atau seperti apa, bisa diceritakan Pak Andi? Kalau di Panji Gemawang, kalau untuk musim-musim kayak gini pengairan susah Pak. Kalau nggak dari pompanisasi, kontribusi air kurang lancar Pak. Baik, berarti saat ini sudah sangat membantu para petani ya Pak ya, mesin air pompa ini ya? Alhamdulillah Pak, sangat terbantu Pak. Oke, baik. Saya bisa berbicara dengan yang lain, apakah ada tim yang lain yang bisa saya berbicara? Terima kasih. Monggo. Siapa. Terima kasih banyak Pak. Oke. Monggo, Pak. Oke, dengan... Siap, Pak. Baik. Dengan siapa lagi? Oke, dengan... Mohon izin bisa diperkenalkan diri Bapak, dengan Bapak siapa? Siap izin, kami nama Ilham Juanda, Sekretaris Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Banyuwangi Bapak. Oke, Bapak mohon izin seperti apa Pak di sana untuk penggunaan pompa air ini? Petani ini apakah, tadi saya sempat berbincang dengan Pak Andi bahwa memang sangat membantu. Lalu seperti apa untuk mengelolanya dan sumber airnya dari mana ini Pak? Siap Bapak, izin, jadi kami di dalam pompanisasi ini untuk PAT mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat, Kementerian Pertanian, yaitu total 316 Bapak, terdiri dari 219 untuk pompanya dan yang ABT 25 Bapak. Nah ini tersebar di kami total ada 25 kecamatan di Kabupaten Banyuwangi, ini tersebar di 11 kecamatan dan di 42 desa Pak. Dengan total 121 kelompok tani yang memanfaatkan bantuan pompa air tersebut. Seperti tadi, dari ini kami tadi dari petani, dari kelompok tani Panji Gemawang di Desa Sukonatar, Kecamatan Selono.
Nah, ini dikelola oleh petani, kelompok tani yang bisa meningkatkan dari indeks pertamanan dari yang 1 atau 2 kali meningkat menjadi 3 kali. Jadi sumber airnya ini karena yang sumber air dangkal Bapak, ini bisa petaninya sudah mempunyai sumur dangkal. Baik. Yang sebelumnya sudah ada. Dan ini digunakan pompa tersebut untuk mengoptimalkan. Jadi ketersediaan pompa tersebut sangat bermanfaat seperti tadi yang langsung disampaikan oleh petani yang bersangkutan. Oke, baik. Terima kasih. Bapak mungkin sembari berbincang, Bapak bisa kita menuju pompa air di sana, Pak? Atau lokasi tempat mesin pompa air ini digunakan? Sembari kita menuju dekat sungai ya, Pak? Saya melihat. Benar demikian? Siap, Bapak. Ini ada di saluran irigasi, di jaringan irigasi tersier, Bapak. Boleh sambil kita tunjukkan, Pak. Boleh dibawa, Pak. Atau mungkin dengan Bapak Tommy Nugraha juga boleh. Dengan siapapun ada tim yang di sana bisa menunjukkan dan menjelaskan sedikit terkait pompa air. Ini Bapak bisa kita saksikan ada jaringan irigasinya yang tersier. Baik, kita masih menunggu. Karena biasa tadi lovers kalau di sawah pastinya koneksinya cukup kurang bersahabat, tetapi kita sedikitnya sudah mendengarkan tadi ya di lapangan bahwa walaupun belum ditunjukkan secara langsung seperti apa bentuk pompanya, tapi kita sudah mendapatkan informasi terkait bahwa ini sudah digunakan untuk 11 kecamatan ya, dan juga selain dengan menggunakan sungai, juga menggunakan sumur dangkal untuk mengairi sawah-sawah yang ada di Banyuwangi, Jawa Timur. Dan ini sedang kita saksikan juga di layar. Ya Bapak, ini mesinnya ya? Baik. Ya betul. Ini adalah mesin pompanya Pak. Di pompa Niagara dan dengan penggerak mesin kurbata, mesin dieselnya. Dan ini sumur yang sudah ada dibuat oleh petani sebelumnya Bapak. Baik. Jadi pompa ini sangat bermanfaat untuk mengoptimalkan mengangkat air dari sumur dangkal yang sudah dibuat oleh petani tersebut. Ini bisa mengairi, kalau dengan satu mesin yang ada di depan Bapak ini bisa berapa luas sawah Pak kalau untuk di sana Pak? Dengan satu sumur? Ini total lahan dari kelompok tani Panji Gumawan ada 75 hektar Pak. Nah, ini bisa bermanfaat untuk 20 sampai dengan 30 hektar Bapak. Dan dengan kondisi sekarang pertanaman ini padi varietas Impari Padura sudah umur hampir 60 hari setelah tanam Bapak. Sudah mulai keluar malai dan insya Allah dengan adanya bantuan pompa ini akan panen dengan produktivitas yang cukup baik dan meningkat. Baik, terima kasih Bapak atas penjelasannya. Pompanya juga kami lihat dari layar bahwa sangat bagus sekali dan semoga bermanfaat untuk menjaga ketahanan pangan nasional kita. Terima kasih tim kita yang ada di Banyuwangi, Jawa Timur, di Desa Sukonatar, Kecamatan Serono atas informasi terkini terkait dengan PAT. Sehat selalu Pak. Kita tunggu updatean informasi-informasi dari sana ya Pak ya. Baik, terima kasih. Siap, terima kasih Bapak. Lovers, kita lanjutkan. Kita tadi sudah menuju Banyuwangi, Jawa Timur, dan sekarang kita akan menghubungi tim kita yang saat ini juga sudah bersiap dari Desa Duren, Kecamatan Bejen, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. Dan tentunya akan memberikan informasi terkini dan terbaru juga terkait dengan program PAT yang juga terus digencarkan juga di Temanggung, Jawa Tengah. Dan Tani Lovers, kita juga terus menginformasikan untuk Tani Lovers bisa menghubungi narahubung pompanisasi kita di 0852 1121 8544 dan juga Tani Lovers juga bisa mengunjungi sosial media kami di TV Tani Indonesia dan Kementerian Pertanian dan tentunya bisa menyebutkan masalah, kondisi yang sedang terjadi serta luas lahan dan kondisi air yang terjadi saat ini dan seperti apa permasalahannya bisa hubungi nomor yang saya sebutkan tadi, yaitu 0852 1121 8544. Kita akan kembali menghubungi tim kita yang ada di Kecamatan Bejen, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. Dan kita tentunya masih terus menunggu. Dan tapi dari dua tempat yang kita saksikan tadi, kita sudah dari Banten, bahwa memang PAT ini sangat
membantu ya khususnya para petani dengan adanya pompanisasi, alat mesin juga yang diberikan oleh Kementerian Pertanian berupa bantuan, dan ini bisa meningkatkan indeks pertanaman. Bahkan tadi seperti yang saya sebutkan, data BBS Banten menjadi posisi kedua untuk ketahanan pangan khususnya padi ya tadi. Dan kemudian dari tadi juga di Jawa Tengah, di Temanggung juga menunjukkan bahwa biasanya hanya bisa sekali tanam, ini bisa hingga 2 bahkan bisa 3 seperti itu yang disampaikan oleh tim kita yang ada di Jawa Tengah ya tadi ya, di Banyuwangi, Jawa Timur maksud saya. Dan kita akan menghubungi tim kita yang ada di Jawa Tengah di Kecamatan Bejen, Kabupaten Temanggung. Dan tahan tentunya setiap harinya kami akan terus mengupdate informasi terkini dari Senin hingga Jumat dari seluruh Indonesia, dari seluruh kabupaten dan wilayah-wilayah yang memang menjadi fokus dari Kementerian Pertanian untuk menjaga ketahanan pangan. Karena apalagi dalam kondisi saat ini, cuaca yang tidak menentu, krisis pangan, dan juga tentunya panas yang terus berkepanjangan, terus menghantui dan menjadi permasalahan tersendiri yang membutuhkan solusi dari permasalahan tersebut. Kita sudah terhubung dengan tim kita di Desa Duren, Kecamatan Bejen, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. Selamat pagi Bapak-Bapak di sana, apa kabarnya hari ini, sehat? Bapak bisa mendengar suara saya, Pak Joko Budi Nuryanto, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, Perikanan Kabupaten Temanggung. Selamat pagi Pak Joko. Selamat. Halo. 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 Sehat semua. Halo. Jelas Mas? Halo. Pak Joko bisa mendengar suara saya? Bisa. Baik Pak Joko, apa yang ingin Anda sampaikan terkait dengan program PAT dan di mana lokasi tempat Anda berdiri saat ini Bapak? Mohon izin disampaikan. Iya. Oke, selamat siang Mas. Jadi sekarang kita ada di Desa Duren, tepatnya di kelompok Mekarsari, Kecamatan Bejen, Kabupaten Temanggung. Hari ini di belakang kita nampak Mas, sedang kegiatan pengolahan lahan. Jadi sebelumnya kami sampaikan bahwa di Kabupaten Temanggung kami mendapatkan bantuan 29 unit pompa, yang 20 unit kami gunakan brigade, 10 unit di Kodim, 10 unit di dinas, kemudian yang 9 ada di kelompok tani yang ada di 3 kecamatan. Salah satunya adalah di Kecamatan Bejen ini. Kami laporkan juga bahwa di Kabupaten Temanggung saat ini sudah hampir 400 hektar, PAT kami 400 hektar lebih lah ini, dan salah satu lokasinya yang ada di Desa Duren ini dengan hamparan sekitar 20-an hektar ini Mas. Dan ini, halo? Siap, betul Bapak, kami masih memantau dan masih mendengarkan, baik. Oke, ini yang kami lakukan adalah memang betul-betul dengan meningkatkan indeks pertanaman kami Pak. Dari 2 kali menjadi 3 kali, salah satunya yang ada di Desa Duren ini, sehingga ini pun kemarin sudah panen bisa langsung kami olah lagi. Bapak bisa lihat di belakang kami ada traktor yang masih berjalan, dan di sebelah sana belakang juga ada pertanaman padi yang umurnya sekitar 35 sampai 40 hari Bapak. Jadi ini salah satu kegiatan kami berkaitan dengan perluasan areal tanam di Kabupaten Temanggung. Mungkin itu Bapak sementara awal kami bisa sampaikan. Baik. Oke Bapak, terus selama ini seperti apa kemudian ke depannya, akan ada target-target seperti apa Pak? Mungkin setelah adanya pompanisasi dan PAT ini terus bisa dimanfaatkan secara baik, kata Bapak tadi mengatakan hingga 2 hingga 3 saat ini ya. Siap Bapak, jadi insya Allah ke depan kami akan berusaha mempertahankan IP Pak ini menjadi 3 kali dalam 1 tahun, tentu saja dengan tetap menggunakan halo. Ya halo, baik Bapak, kami masih mendengar dengan jelas. Oke, jadi ke depan kami akan berusaha yang sudah tercapai ini akan kami pertahankan Bapak, karena prinsip kami dari 400 itu sebagian besar adalah IP 300 atau 3 kali panen, dari 1 kali menjadi 2 kali dan 2 kali menjadi 3 kali, dan ke depan mungkin kami akan memperluas lagi kenaikan IP itu tentu saja dengan berbagai kegiatan yang berkait dengan perpompaan yang ada, baik melalui IRPOM, bantuan pompa maupun perbaikan saluran irigasi terasi. Baik, terima kasih Pak Joko Budi Nuryanto, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, Perikanan Kabupaten Temanggung. Saya boleh berbincang di samping Bapak, sepertinya ada Bapak Letkol Infanteri Sroyono ya, betul ya? Komandan Kodim 0706 Temanggung ya, Komandan Kodim 0706. Mohon izin Bapak, sebelah kiri kami Pak Muhammad
Pasiter Kodim 0706 Kabupaten Temanggung, Pak. Monggo Bapak silakan berbincang langsung dengan. Baik. Baik, mohon izin saya bisa mengulang dengan Bapak siapa tadi? Mohon izin namanya. Izin Bapak, izin memperkenalkan diri, saya Muhabib, Kapten CBA, dan jabatan saya Pasiter Kodim 0706 Temanggung. Baik, Bapak bisa Anda sampaikan seperti apa koordinasi yang memang selama ini dilakukan dengan dinas terkait, khususnya di Dinas Ketahanan Pangan untuk menjaga ketahanan pangan di sana seperti apa Pak di Temanggung, Pak? Mohon izin Bapak, di dalam pelaksanaan kegiatan PAT, Dinas Pertanian dan Dinas Perikanan Kabupaten Temanggung berkolaborasi dengan Kodim 0706 Temanggung. Kita sebagai stakeholder untuk mendukung kegiatan PAT yang ada di wilayah Kabupaten Temanggung. Kami dari Kodim 0706 Temanggung berupaya untuk meningkatkan kegiatan PAT ini agar tahanan pangan lebih meningkat. Di mana di salah satunya yang ada di Bejen ini dengan kondisi tanah dengan kontur tanah tada hujan yang semula ditanami 2 kali, dengan adanya bantuan pompa dari brigade itu bisa meningkat menjadi 3 kali panen, Pak. Itu untuk bisa tanami 3 kali. Untuk itu, untuk ketahanan pangan yang ada di wilayah Kecamatan, alhamdulillah sudah meningkat, Pak. Sudah meningkat dan bisa dipertahankan. Baik, pengawalan Demikian, dari Bapak. dalam pompanisasi ini apakah menemukan kendala Pak Muhatif dari Kodim 0706 Temanggung? Apakah ada kendala, lalu antisipasinya seperti apa mungkin selama ini yang dilakukan? Mohon izin Bapak, untuk kendala itu pada saat musim kemarau Bapak, musim kemarau ini kadang-kadang di dalam sungai-sungai itu ada aliran sungai yang ada airnya bergenang dan tidak. Kami kalau yang ada airnya bergenang masih bisa kita manfaatkan Pak untuk pengairan air dengan adanya bantuan pompa tersebut Bapak. Baik. Baik, terima kasih Pak Muhatif Kodim 0706 Temanggung. Saya boleh berbincang dengan Bapak Imron Roshadi, pengurus kelompok tani Mekarsari ya. Mohon izin, Bapak Imron ada di sebelah. Iya Pak, siapa? Pak Imron. Izin. Mas ini di telinga. Ini baik. untuk ngomong. Pak Imron bisa sembari diajak kita untuk berjalan di belakang Bapak, mungkin Pak sembari melihat seperti apa kondisi lahan sawah yang ada di sana. Sepertinya juga ada traktor yang sedang digunakan atau mungkin ada mesin pompa juga yang bisa ditunjukkan Pak. Sembari jalan-jalan Pak, mohon izin. Pak Imron bisa mendengar suara saya? Iya, saya bisa mendengar. Baik, Pak Imron bisa ditunjukkan lahannya seperti apa? Bapak mungkin seperti apa pompanisasi atau mungkin traktor yang digunakan? Oh ya, terima kasih. Ini di belakang kami sedang ada pengolahan lahan, khususnya yang terlihat traktor. Untuk yang pompanya ada di sebelah kiri, Bapak. Ada di sebelah sana. Baik. Bapak, seperti apa tanggapan Bapak dengan adanya program PAT ini, Pak? Apakah Bapak juga sudah merasakan manfaat yang cukup baik dan menambah keuntungan pastinya bagi para petani? Ya, yang jelas itu sangat membantu untuk petani, Pak. Yang tadinya masa panen 2 kali, alhamdulillah dengan adanya pompa air itu bisa, dan alhamdulillah bisa meningkatkan perekonomian di wilayah kami, Pak. Baik, airnya dari mana Pak sumbernya? Lalu pembagian distribusi atau pengaturan seperti apa ini? Antar yang pemilik dari sawah-sawah ini biar adil seperti itu. Untuk airnya seperti apa pembagian dan pengaturannya? Pak Imron. Oh ya, untuk air sendiri sumbernya mengambil dan alhamdulillah. Baik, kita masih sedikit terkendala, suaranya sedikit terputus ya Pak Imron ya. Oh iya. Dari mana Bapak airnya? Alhamdulillah untuk sumbernya kami ngambil dari sungai. Dengan adanya pompa, kami lebih mudah untuk membagi air. Kami
menempatkan air untuk di posisi atas mengalir bawah begitu Bapak. Baik, kita sedikit terputus tapi kami bisa mendengarkan dan menyimpulkan bahwa mengambil sumber airnya dari sungai ya Pak ya, dan mengatakan bahwa memang sangat membantu petani khususnya di Desa Duren, Kecamatan Bejen, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. Terima kasih teman-teman dari tim kita yang ada di Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. Terima kasih. Semangat selalu Bapak, kita sudah mendapatkan informasi dan kita nantikan update terbaru dari sana ya Pak. Siap, Terima Pak. kasih. Siap. Tanya Lovers, kita sudah berbincang dengan 3 wilayah hari ini dan pastinya kita sudah mendapatkan informasi terkini terbaru dari Banten, dari Jawa Tengah dan juga dari Jawa Timur tadi ya. Dan kita akan terus memberikan updatean terbaru mulai dari esok hari lagi dan kita akan lanjutkan setiap harinya mulai dari Senin hingga Jumat. Dan kembali kami menyampaikan informasi penting bahwa kami membuka kontak darurat atau hotline untuk pengaduan pompa untuk para petani yang mengalami kesulitan air akibat kekeringan panjang atau mungkin ada areal persawahan di area Tanya Lovers yang sedang atau sudah melakukan pertanaman namun ada kendala atau kekurangan air tetapi ada sumber air di dekatnya. Kita bisa menghubungi dengan narahubung kami di pompanisasi kami yaitu di 085211218544 atau melalui sosial media kami di TV Tani Indonesia atau di Kementerian Pertanian untuk Instagram dan pastinya juga bisa menyebutkan masalah kondisi yang sedang terjadi serta luas lahan dan kondisi air yang terjadi saat ini. Dan terima kasih Tani Lovers atas perhatiannya hari ini dan kita akan menutup perjumpaan kita hari ini pastinya dengan semangat yang terus membara setiap harinya dan terus saksikan Kementan Gaspol. Saya Adi Wiranata mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Kementan Gaspol. Tapi urusan pangan, hati-hati masalah ini karena diperkirakan 50 juta petani akan kekurangan air. Nggak ada air dan akan masuk pada kekurangan pangan. Artinya apa? Jangan main urusan kekeringan. Jangan main-main urusan gelombang panas. Larinya nanti bisa ke inflasi. Langkah cepat yang bisa kita lakukan adalah memasang pompa air. Kenapa kita pasang pompa air? Karena ini adalah solusi cepat. Hari ini kita pompa, hari ini kita bisa tanam. Ketegangan geopolitik antar negara dan perubahan iklim ekstrim tak menentu menjadi faktor utama dunia mengalami krisis pangan. Menghadapi ancaman tersebut, Kementerian Pertanian mencanangkan program strategis, salah satunya perluasan areal tanam atau PAT. Program PAT bertujuan untuk mempercepat peningkatan produksi padi melalui optimalisasi lahan atau OPLA, pompanisasi dan tumpang sisip padi gogo. Optimalisasi lahan dilakukan pada lahan rawa dengan target 360.000 hektar di tahun 2024. Pompanisasi adalah penggunaan pompa air untuk mengoptimalkan irigasi pada lahan pertanian yang selama ini tidak bisa ditanam karena kurang air. Target pompanisasi lahan yaitu 1,14 juta hektar. Tumpang sisip atau tusip padi gogo dilakukan untuk menambah areal tanam padi di luar sawah irigasi, misalnya di areal perkebunan. Tumpang tusip padi gogo sebesar 287.000 hektar untuk pemenuhan kebutuhan pangan nasional. Untuk diketahui, program PAT ini sudah mulai terlihat adanya peningkatan produksi padi nasional. Hal ini ditunjukkan dari data KSA BPS periode Januari hingga Oktober 2024, di mana potensi produksi pada bulan Agustus, September, dan Oktober 2024 lebih tinggi dibandingkan bulan yang sama pada 2 tahun sebelumnya. BPS mencatat potensi produksi padi pada Agustus 2024 sebesar 2,85 ton. Sedangkan pada September produksi tersebut diperkirakan akan mencapai 2,80 juta ton dan 2,59 ton pada Oktober. Sebagai upaya mendukung program swasembada pangan nasional, Kementerian Pertanian mencanangkan program cetak sawah pada lahan potensial. Untuk diketahui, target cetak sawah nasional seluas 3 juta hektar tersebar di Merauke, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat,
Kalimantan Timur, Sumatera Selatan, Papua Barat, dan wilayah lainnya. Upaya lain untuk meningkatkan produksi sektor pertanian adalah melalui pemanfaatan teknologi. Selain untuk meningkatkan efisiensi, juga memungkinkan petani dengan lahan terbatas dapat menghasilkan produk bernilai ekonomi tinggi. Kementerian Pertanian merespon tantangan perubahan iklim global dengan mendorong modernisasi pertanian berbasis teknologi serta hilirisasi untuk meningkatkan hasil pertanian. Salah satu upaya nyata hilirisasi komoditas pertanian adalah pemanfaatan kelapa sawit menjadi biodiesel B50. Inovasi ini berpotensi menambah devisa negara sebesar 266 triliun rupiah. Kementerian Pertanian menyadari bahwa program strategis tersebut harus diperkuat dengan SDM pertanian yang handal. Oleh sebab itu, penguatan penyuluh pertanian menjadi prioritas agar tercipta SDM pertanian yang profesional, mandiri, berdaya saing, dan berjiwa wirausaha.